warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar teman-teman? Saya Dea Putri Azaira dari Min 1 Pulang Pisau ingin bercerita tentang dua putra kembar yang dikutuk oleh ayahnya. Ih, kasihan sekali ya. Kenapa sih dua putra kembar tersebut dikutuk oleh ayahnya? Mau tahu ceritanya teman-teman? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Baiklah, saya akan membawakan sebuah cerita dari Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Pulang Pisau, yang berjudul Kutukan Raja Pulau Mintin. Sebelum saya bercerita, teman-teman tahu tidak di mana sih Pulau Mintin itu? Pulau Mintin itu terletak di Desa Mintin, yang letaknya sangat strategis karena desa tersebut terletak di pinggir jalan yang menghubungkan Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, atau di pinggir jalan Translintas Kalimantan. Di desa Mintin tersebutlah terdapat 3 buah pulau yang berjejer di sungai Desa Mintin, sehingga pulau tersebut dikenal dengan nama Pulau Mintin. Konon katanya keanehan dan keajaiban juga terjadi di Desa Mintin, yaitu adanya perbatasan antara air asin dan tawar ketika musim kemarau datang, di mana pada umumnya air laut masuk jauh ke sungai. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan? Baiklah, saya akan bercerita sehingga terjadinya sebuah kutukan raja tersebut. Alkisah. Pada zaman dahulu, terdapatlah sebuah kerajaan di Pulau Mintin, daerah Kahayan Hilir, Kalimantan Tengah. Kerajaan tersebut terkenal akan kearifan rajanya. Raja tersebut memimpin dengan adil dan bijaksana. Akibatnya, kerajaan itu menjadi wilayah yang tentram dan makmur. Raja tersebut mempunyai permaisuri yang cantik jelita, ya seperti saya, sehingga raja sangat menyayangi dan mencintainya. Pada suatu hari, permaisuri dari raja tersebut meninggal dunia. Sejak saat itu, raja menjadi murung dan nampak selalu sedih. Siapa sih yang tidak sedih jika ditinggalkan oleh orang yang begitu dicintai dan disayanginya? Begitupun juga sang raja. Keadaan ini membuatnya tidak dapat lagi memerintah dengan baik. Pada saat yang sama, keadaan kesehatan raja ini pun makin menurun. Guna menanggulangi situasi itu, raja berniat untuk pergi berlayar guna menghibur hatinya. Namun raja menyadari bahwasanya kerajaan ini haruslah ada pemimpin yang menggantikannya. Karena itu, untuk melanjutkan pemerintahan, maka raja menyerahkan tahtanya pada kedua anak kembarnya yang bernama Naga dan Buaya. Wahai putraku, ayah akan pergi berlayar sementara waktu, guna menghilangkan kesedihan. Karena itu, ayah menyerahkan kerajaan ini kepada kalian. Jagalah kerajaan ini dengan baik. Mereka
ayah, perintahmu adalah amanat bagi kami, yang harus kami jaga dan kami jalankan. Kata salah satu putra. Sejak sepeninggal sang raja, kedua putranya tersebut memerintah kerajaan. Namun sayang, muncul persoalan mendasar baru. Permasalahan apa sih yang muncul? Mau tahu teman-teman kelanjutannya? Begini ceritanya. Ternyata kedua putra raja tersebut memiliki watak yang berbeda. Naga mempunyai watak negatif atau akhlak yang tidak baik, seperti senang berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan berjudi. Sedangkan si buaya memiliki watak positif atau akhlak yang terpuji, seperti pemurah, ramah tamah, tidak boros, dan suka menolong. Teman-teman, jangan meniru sifat si naga ya, tapi contohlah perilaku si buaya yang baik hati. Melihat tingkah laku si naga yang selalu menghambur-hamburkan harta kerajaan, maka si buaya pun marah karena tidak bisa dinasehati. Si buaya memarahi si naga. Wahai saudaraku, janganlah kau bersikap seperti itu. Perilakumu sudah melampaui batas. Seandainya ayah tahu, dia pasti akan menghukum kita. Namun rupanya, naga ini tidak mau mendengar. Sudahlah kau, buaya, jangan terus menasehatiku. Urus saja dirimu sendiri. Aku masih ingin bersenang-senang. Pertengkaran itu berlanjut dan berkembang menjadi perkelahian. Prajurit kerajaan menjadi terbagi dua. Sebagian memihak pada naga dan sebagian memihak pada buaya. Perkelahian makin dahsyat sehingga memakan banyak korban. Dalam pelayarannya, sang raja yang ingin menghibur hatinya ternyata mempunyai firasat buruk. Karena merasa ada sesuatu yang akan menimpa putranya, maka ia pun memutuskan untuk mengubah haluan kapalnya untuk kembali ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, betapa terkejutnya ia ketika menyaksikan kedua putranya telah saling berperang. Ada apa ini? Mengapa kalian saling berperang? Dengan gerak ia pun berkata, kalian telah menyia-nyiakan kepercayaanku. Dengan peperangan ini, kalian telah menyengsarakan rakyat. Untuk itu, terimalah hukumanku. Buaya, jadilah engkau buaya yang sebenarnya dan hidup di air. Karena kesalahanmu yang sedikit, kau akan menetap di daerah ini. Tugasmu adalah menjaga Pulau Mitin. Sedangkan kau, naga, jadilah engkau naga yang sebenarnya. Karena kesalahanmu yang besar, kau akan tinggal di sepanjang sungai Kapuas. Tugasmu adalah menjaga sungai Kapuas agar tidak ditumbuhi cendawan bentini. Ampuni kami, ayah. Maafkan kesalahan kami. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Nasi pun sudah menjadi bubur. Kutukan pun sudah terlanjur diucapkan. Setelah mengucapkan kutukan itu, tiba-tiba langit biru dan petir menggelegar. Dar! Dalam sekejap, kedua putranya telah berubah wujud. Satu menjadi buaya dan yang lainnya menjadi naga. Demikian cerita kutukan Raja Pulau Mitin yang pada akhirnya
Apabila kita diberi amanat dari siapapun, apalagi dari orang tua kita, maka jaga dan jalankanlah dengan baik. Jangan